No, we don't have it yet. Sekarang direkam. Nggak kedengeran. Zaza yang ini. Hai Daisy, masih muted kamu, Des? Hi, can you hear me? I'm still in the car. I have to get home soon. I just had my interview with Sri Mulyani, and it's all the way from Gambir, and the traffic is pretty bad. So I was trying and make it home before 7, but there you are. Anyway, hello everybody. Halo, Hai. apa kabar Desi? Bye. Zaza masih muted, Zah. Zaza jadi moderatornya. Silakan. Des, Where are you? I'm here. Hi. Selamat datang di Kutu Buku Club, Des. Kita sudah baca buku 5 ceritanya Desi, dan terima kasih sudah bersedia untuk hadir di forum hari ini. Nah, salah satu tujuan dari Kutu Buku Club ini adalah membaca buku-buku Indonesia, dan kita juga berbahasa Indonesia di dalam forum ini. So, jadi agar kita jadi bagus juga bahasa Indonesianya, karena rata-rata dari kita ini sama kayak kamu gitulah, bahasa Inggris terus ngomongnya. Jadi ya, melatih kita dan juga mengapresiasi penulis-penulis Indonesia. Nah, di sini ada Lili, ada Halida, ada Mira, ya, mantan presenter Antv, ada Shanda, ada Elis, ya, dan klub kita tuh cukup berkembang dari awalnya 13 orang kalau nggak salah, sekarang sudah hampir 30. Ya, sebagian pasti kamu kenal, ada Natalia Subagio, ya, ada Ati Kisyanto, ada Monica. Jadi banyak juga yang Desi sudah kenal pasti di sini. Dan ini salah satu, Inggita juga udah hadir, Inggita juga ada di sini, ya. Ada Ira, ada Uli, ya. Kita semua di sini udah setahun lebih kali ya, Li, ya? Lebih ya, setahun lebih. Udah 17 buku sekarang ya. Mungkin Oh wow, rajin juga ya baca buku. rajin sebulan sekali. Dan sebulan kita ketemu, ya, untuk membahas buku-buku yang beredar di Indonesia, dan beruntung sekali dari semua buku yang kita baca, kita bisa menghadirkan penulisnya langsung untuk berdiskusi dengan kita. Nah, sekarang gilirannya Desi, karena buku Desi terpilih untuk dibaca bersama dan dibahas di klub ini. Oke, mungkin Lili mau sampaikan sebagai pendiri dari klub ini sepatah dua kata pembuka, Li. Boleh. Terima kasih banyak Desi sudah bersedia hadir di Kutu Buku meeting ini. Kita senang baca bukunya, sangat membuat kita berpikir. Terutama saya bisa relate dan mengerti gitu. Kira-kira tinggalnya bakal jadi dari bukunya kelihatan. Berpikir bisa jadi orang timur, bisa jadi orang barat, dan kadang-kadang kita jadi berpikir, oh ya, this is very interesting, sangat menarik sekali cara menceritakan kisah-kisahnya. Jadi mau kita bisa tanya lebih lanjut lagi, kira-kira latar belakangnya dan kira-kira apa yang mengilhami buku-buku ini. Saya rasa itu dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaannya dari Zaza, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih pembukaannya. Jadi Des, kita di sini sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tujuannya agar lancar ya sesi ini. Dan penanya pertama itu dari Inggita. Inggita, silakan sampaikan pertanyaan Anda. Terima kasih Mbak Zaza. Halo Mbak Desi. Mbak Desi. Halo Gita, apa kabar? Baik. Sehat aku ya? Sehat. Aku cerita dulu ya kesan-kesanku membaca bukunya Mbak Desi nih. Boleh. Ini sambil mumpung ini udah sampai di rumah, jadi bisa langsung ini. Iya, sambil dengerin. Bisa langsung dapat wifi yang lebih bagus. Nah, buku 5 ceritanya Mbak Desi nih bikin aku mengingat-ingat masa pertama kuliah. Udah
udah berpuluh tahun lalu. Kita udah tua banget sekarang. Nah, waktu itu apa ya, pertanyaan apa yang pernah terlintas di kepalaku tentang hidup, dan waktu itu sih saya nggak bisa nanya ke siapa-siapa ya. Jawabannya tuh kesebar kalau kita lagi baca berita tentang selebritis gitu. Nah, di bukunya Mbak Desi ini terkumpul deh di cerita, terutama yang nomor 2 ya, nomor 2, nomor 4, juga nomor 5. Kalau aku mau sharing buku ini ke orang lain, aku akan bilang ini nih semacam buku panduan hidup orang dewasa dengan studi kasus cerita-cerita ini, tapi ceritanya cukup menghanyutkan. Nah, aku mau komen nih tentang cerita ketiga dan kelima tuh nancep banget. Karena aku tinggal di kompleks apartemen di mana sudah ada 2 anak muda yang bunuh diri dengan meloncat dari unitnya. Yang satu tuh yang paling the latest itu baru usia SMP, murid SMP ya. Jadi ini bikin heran, apa sih yang ada di pikiran mereka sampai mereka nekat gitu. Nah, di cerita ketiga tuh menambah pemahaman saya, mungkin aja mereka tuh perlu orang untuk bicara. Kalau yang cerita kelima tuh anehnya pas saya selesai baca, pas saya lagi dengerin orang yang menuturkan kisah hidup, Karen Carpenter, penyanyi tahun 70-an. Kan dia wafatnya tuh karena anoreksia ya. Padahal dia tuh nggak pernah nampak kelebihan berat badan, ternyata ada kisah di balik itu. Jadi itu semacam gangguan kejiwaan ya. Dia kan karirnya sukses, dicintai ribuan fans di seluruh dunia, tapi dia sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan pengakuan atau pujian dari ibu kandungnya. Nah, ini mirip cerita yang kelima nih. Ibunya tuh selalu mengutamakan kakak laki-lakinya. Nah, entah apa hubungannya dengan anoreksia, tapi jelas dia mendambakan pujian dari ibunda, melebihi pujian dari fansnya. Jadi hal-hal yang menurut kita remeh di masa kecil itu ternyata punya dampak besar di kehidupan seorang dewasa, seperti di ceritanya Mbak Desi ini. Kebetulan saya juga pernah dengar Oprah Winfrey menuturkan kisah hidupnya bahwa di perjumpaan terakhir dengan ibunya pada saat ibundanya itu sekarat, Oprah itu menanyakan, kenapa sih waktu kecil ibu tuh membuang saya, jadi hidup saya tuh susah, saya sebagai anak kecil diperlakukan dengan kejam oleh nenek. Dan ibunya bilang, ya saya waktu itu kepepet, kan saya ibu remaja, saya nggak tahu bagaimana memperlakukan seorang anak. Nah, penjelasan dan permintaan maaf ibunya si Oprah nih sebelum menghembuskan nafas terakhir itu yang membuat Oprah jadi lebih tenang, katanya Oprah. Nah, saya juga refleksi pada diri sendiri, karena pernah suatu ketika saya merasa ibu saya ini mesti minta maaf karena dulu tuh waktu saya kecil keras banget dengan prestasi sekolah nih, teror fisik dan mental. Sekarang kan ibu saya tergantung setelah udah tua. Tapi kakak saya bilang, kita harus memaafkan, kan kita harus merawatnya sekarang. Jadi singkat cerita, saya sekarang malah bangga jadi seorang caretaker, dan prestasi saya tuh ibu saya ya sehat untuk usianya, dan sekarang saya berhasil ngajarin dia menggunakan komputer untuk menulis memoarnya. Jadi 2 ceritanya Mbak Desi ini cukup dalam ya maknanya, bukan hanya untuk yang baru akan dewasa, tapi juga orang tua dari anak-anak yang masih muda. Nah, pertanyaanku tuh lebih ke gaya penulisan sih Mbak Desi. Ada acuan nggak sih? Acuan tertentu untuk menuturkan cerita ini? Kalau yang cerita pertama tuh lain daripada yang lain, karena gaya awalnya tuh mengingatkan pada Pak Budi Dharma ya, orang-orang Bloomington yang jujur banget mengungkapkan kekesalan yang kurang lazim ya diakui di masyarakat kita yang sangat keluarga oriented, apalagi sangat hormat pada orang tua. Kayaknya kurang ajar banget sih nih orang gitu. Terus udah gitu nggak ada nama-nama, nggak ada nama acuan tempat, rasanya kayak diantah berantah. Tiba-tiba di akhir cerita jadi agak metafisik ya, kesurupan segala. Ini mengejutkan. Bisa cerita nggak Mbak Desi tentang gaya dan cerita pertama ini, latar belakangnya apa sih Mbak Desi? Apa ini pengalaman pribadi? Silakan Mbak Desi. Oke, terima kasih banyak Gita. Ini ada tiga aspek dari pertanyaannya, yang mana yang duluan yang mau Sebenarnya dijawab? pertanyaan cuman itu sih, yang pertama yang cuma itu. sharing aja. Oke. Jadi kalau yang ketiga ini lebih ke style ya. Mungkin yang harus diingat, ini tulisan-tulisan ini pertama kali saya menulisnya dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin ada aspek agak lost in translation juga ya. Kalau bahasa Inggris kan kadang-kadang kita lebih gampang mengekspresikan dan menggunakan ekspresi itu bisa dekat dengan
dengan diri kita sendiri dan dengan pembaca. Sementara kalau bahasa Indonesia biasanya paling tidak menurut saya itu ada jaraknya, dan karena bahasa Indonesia yang kita gunakan untuk berbicara dan ketika kita menulis dan ketika kita bergaul bersama teman itu sangat berbeda. Ya, jadi biasanya kalau dalam bahasa fiksi ya itu kan disesuaikan. Sementara kalau bahasa Inggris kata Anda, kamu, lu dan lain sebagainya kan hanya you. Jadi jauh lebih simple. Nah, perbedaan antara style nomor satu dengan dengan cerita-cerita yang lain menurut saya juga karena ini kan siapa yang menerjemahkannya. Mungkin Gramedia juga menggunakan beberapa penerjemah, mungkin satu penerjemah untuk satu cerita. Jadi ada sedikit perbedaan. Tapi yang jelas semua dari 5 cerita ini sebenarnya adalah semi autobiografi, karena walaupun sebenarnya semua cerita itu pada intinya merefleksikan jiwa, diri ataupun ide dan kreativitas dari penulisnya tentu saja. Walaupun ketika buku itu sudah keluar dan dibaca oleh semua orang, itu merupakan suatu memiliki eksistensi sendiri yang tidak ada kaitannya dengan penulisnya, tentu saja karena ini seolah-olah dilahirkan dan akhirnya memiliki kepribadian sendiri dan juga karakter sendiri, tergantung siapa yang membacanya. Jadi saya senang sekali kalau ada beberapa dari cerita ini memiliki resonansi yang khusus bagi para pembacanya. Ya, jadi saya merasa bahwa kalau setiap apa yang saya tuliskan ternyata ada resonansi, ada membuat pembacanya juga merasa bisa masuk, mengidentifikasi diri dalam tulisannya, itu saya merasa itu wah cukup berhasil gitu, menyentuh dalam apapun aspeknya. Jadi untuk style, pertama ini yang kenapa agak berbeda itu karena ditulis dengan first person, karena menggunakan I. Sementara kalau yang lain misalnya menggunakan ketiga, ya. Jadi itu pasti berbeda lah. Kalau kita menulis suatu cerita yang menceritakan pengalaman sendiri lah, jadi ada personifikasi. Sementara kalau dengan menggunakan kata third person, kalau kita sebutnya dalam bahasa Inggris ya he or she atau they, ini pasti ada jarak yang lebih jauh lagi. Jadi kalau cerita yang tadi disebut ya mengenai mental health issue, kita lihat sekarang ini salah satu yang paling sering dan mungkin juga karena semakin banyak ini terjadi, masalah mental health, mental problem itu semakin kelihatan, dan sosmed juga membuat masalah ini semakin dikenal orang. Tapi ini pasti dialami oleh semua orang. Ya, masa-masa kita tumbuh berkembang itu adalah memang masa-masa sulit, karena di saat itu secara fisik, secara mental, secara kejiwaan itu kita melewati suatu transformasi yang kadang-kadang kita sendiri tidak memahaminya, karena usia umur 15, 16, 17, 18 yang kita sebut teen years, dan kita tahu yang punya teenager atau ya semua orang sedang mengalami teenager, ada sesuatu aspek psikologis dan fisik yang terjadi pada diri sendiri ini, termasuk pemahaman kita mengenai bagaimana kita menginterpretasi perasaan, bagaimana kita menginterpretasi dunia luar, dan bagaimana kita mencoba memahami orang lain. Jadi makanya kita sering sekali melihat itu paling susah masa-masa yang kita lalui dari seumur hidup ini. Inilah masa-masa teenager. Anak kecil tidak, tapi dewasa tidak. Independen tidak, tapi tidak ingin jadi dependent. Kemudian dari manusia kan punya otak ya, otaknya itu berkembang juga sesuai dengan masa perkembangannya. Nah, kalau kita kecil, ini kan lebih ke otak amigdala yang kita miliki. Amigdala itu adalah kalau merasa insting, dia perasaan emosi, lapar. Kalau anak kecil kan ingin, kalau lapar ya dia mungkin marah, nangis. Kalau ingin sesuatu dia minta
paksa dan kemudian selfish, seolah-olah dunia itu dia hanya lihat dari perspektifnya. Sementara kalau dewasa kan kita punya yang namanya prefrontal cortex yang kita itu memiliki rasio, mulai bisa melakukan yang namanya executive decision, mempertimbangkan, melihat sesuatu dari beberapa sisi. Tapi itu kalau dewasa. Nah, teenager ini antara dua ini, makanya sangat-sangat sulit dalam mencoba memahami semua itu, memiliki emosi tapi dia tidak memahami dan dalam waktu yang sama dia tidak bisa mengutarakannya dengan baik karena artikulasi, rasa percaya diri, confidence dan juga rasa malunya karena dia mulai self conscious, dia melihat dirinya membandingkan dengan orang lain. Nah, ini adalah suatu fenomena yang semua kita rasakan tapi jarang. Saya lihat itu diungkapkan dalam suatu cerita. Sementara yang terakhir, ini menarik ya, mengenai masa kecil kita. Sebenarnya kita sudah tua ya saat ini, tapi kita adalah produk dari siapa kita ketika kita kecil. Dan ini sampai sekarang ini merupakan bagian dari kita. Sampai sekarang kalau kita ingat, ya makanya kalau orang tua long term memory-nya pasti dia ingat, oh waktu ini, wah sedih dan lain sebagainya, itu pasti referensinya masa kecil. Kenapa? Karena ada saat-saat itulah dia itu mengabsorpsi semua pengalamannya, semua emosi yang dia rasakan itu sangat-sangat berkesan dan menjadi imprint pertama. Jadi semen ya, kalau semen kita membangun sesuatu bangunan pakai semen itu masih basah, sehingga kalau taruh cap ini itu pasti nempel dan itu nempel selamanya. Jadi kita tidak bisa mengatakan oh ya kita sudah dewasa sekarang level masa kecilnya itu hilang. Tidak, kita adalah sampai sekarang, sampai kita betul-betul tua, masa kecil kita lah yang menjadi bukan saja prototipe tapi mendefinisikan siapa kita ketika kita dewasa. Makanya kalau ada trauma atau ada sesuatu yang sangat berat, ya sangat sedih, itu pasti akan dibawa dan akan mempengaruhi semua aspek jalan kehidupannya, baik dari mana, bagaimana dia mencari teman, karakternya, kecenderungannya seperti apa, bagaimana dia bersikap ketika mendapatkan tantangan dan lain sebagainya. Ini bermuaranya itu dari situ. Seberapa besar dia merasa kekecewaan dan seberapa besar dia bisa keluar dari rasa kekecewaan misalnya, atau ketika dia merasakan krisis, seberapa dia bisa keluar dari krisis itu. Nah, yang dituliskan yang terakhir itu adalah refleksi mengenai apa yang terjadi pada dirinya atau yang dia rasakan, yang mungkin kalau dulu seolah-olah merasa lebih besar karena kedewasaannya. Semakin dia dewasa, makin kita bisa melihat perspektif. Oh ternyata ada itulah di baliknya. Jadi kalau anak melihat orang tua kan seperti gunung ya, wah, very powerful, selalu inilah yang mempengaruhi, seolah-olah orang tua itu tidak bisa salah, orang tua itu sumber dari segala-galanya. Dan ketika kita melihat ada flaw atau ada yang tidak beres, selalu merefleksikan diri, oh ini karena salah saya, misalnya merasa bahwa semuanya itu adalah, oh ini salah saya, ini kalau orang tua saya berantem, oh itu pasti karena saya nakal, atau ketika orang tua marah-marah, oh karena dia nggak happy sama saya, tapi mungkin sama sekali justru bukan itu alasannya. Nah ini hanya bisa kita pahami ketika kita sudah tua, kita sudah mature dan kita bisa melihat, oh orang tua kita tuh sebenarnya adalah manusia seperti kita sendiri, ya mungkin dia waktu itu kan dia punya anak, tapi bukan berarti dia sudah langsung mahir jadi ibu atau jadi bapak. Jadi kita lebih memahami, oh ternyata masa kecil orang tua saya juga ternyata mempengaruhi karakter orang tua. Jadi empati dan apa yang kita rasakan dulu dengan marah, kecewa, mungkin dendam, merasa tidak dicintai, tidak dikasihi, dimusuhi dan lain sebagainya, itu pasti kita akan mulai memahaminya ketika dewasa. Hanya ketika kita melaluinya itu saja yang agak sulit. Dan ini saya rasa suatu yang sangat fundamental ya dalam
dalam kehidupan. Kita bisa saja menjadi seorang Elon Musk atau seorang Richard Branson atau siapa yang princess ya mungkin Princess Diana atau princess bukan contoh yang bagus karena ini semua adalah hasil-hasil dari bagaimana mereka dibesarkan. Itu mau mendapat pujian, mau mendapatkan kekayaan, mau mendapatkan kesuksesan, tapi ketika merasa ya bahwa oh sebenarnya dia tidak disayangi oleh orang tuanya atau bapaknya merasa dia bukan anak yang favoritnya, itu jauh lebih penting daripada semua kesuksesan yang dimiliki. Karena inilah referensi kita pertama, kompas kita yang melihat kita kemana. Itu kalau tidak, kita merasa tidak direstui atau kita merasa tidak penting, ya akhirnya ini akan berdampak pada kehidupan kita seterusnya. Begitu kira-kira. Nggak tahu Gita apakah ini menjawab pertanyaannya. Thank you, Daisy. Thank you. Mudah-mudahan terjawab ya. Sangat ini in-depth. Berikutnya dari Irawati. Mbak Ira sudah memberikan pertanyaan juga. Silakan Mbak Ira. Oh iya, makasih Mbak Zaza. Maaf tadi saya agak kameranya pindah-pindah karena ya sama juga geser-geser. Selamat malam Mbak Desi. Saya senang sekali membaca bukunya. Itu saya ada beberapa pertanyaan. Antara lain mungkin sudah dijawab oleh Mbak Desi bahwa buku ini kan sebenarnya juga semi autobiographical ya. Jadi pertanyaan saya itu ya apakah ini kombinasi fiksi dan kenyataan atau bagaimana? Yang satu lagi yang saya sebenarnya ingin tanya juga soal lokasi, karena saya perhatikan ada sedikit mungkin saya juga membacanya mungkin kurang mendalam atau bagaimana, tapi saya cuma memastikan karena nampaknya ada yang di Indonesia, ada yang di Inggris. Apakah soal lokasi ini merupakan hal yang sebagai another character di dalam bukunya Mbak Desi, dalam arti kan kadang-kadang pengalaman kita kalau kita juga banyak pindah-pindah, lokasi itu jadi merupakan almost another character gitu ya. Apakah itu memang deliberate dalam penulisannya oleh Mbak Desi untuk memilih lokasi-lokasi tertentu ini? Terus juga saya juga ingin menanyakan, saya banyak membaca buku oleh Jhumpa Lahiri yang kebetulan juga saya senang sekali membaca cerpen-cerpennya. Apakah ada inspirasi dari situ? Karena kalau saya lihat dari versi Inggrisnya bukunya Mbak Desi, karena saya tahu itu ditulis pertama kali dalam bahasa Inggris, apakah ada inspirasi dari Jhumpa Lahiri itu? Terima kasih. Silakan Des, bisa dijawab. Halo, Daisy. Desi masih muted. Oh iya, sorry, barusan migranis dia mau pulang, jadi dia mau say bye-bye dulu. Ya, yang bagian pertamanya mengenai fiksi itu sebenarnya kalau saya sudah cukup banyak menulis buku, tapi rata-rata semua lebih ke buku yang sifatnya itu adalah musings atau pikiran-pikiran, apakah itu ide-ide secara filosofi atau komentar sosial maupun komentar politik dan lain sebagainya. Karena saya secara profesi kan seorang jurnalis, jadi saya banyak sekali melakukan observasi dan juga memiliki semacam opini atau analisa terhadap yang terjadi di sekitar kita. 5 cerita ini sebenarnya merupakan observasi saya terhadap diri saya sendiri juga. Karena salah satu alasan atau mungkin salah satu alasan utama kenapa saya menulis ini juga semacam terapi. Kalau kita melihat cara-cara misalnya untuk orang misalnya memiliki kesulitan atau tantangan atau ingin memahami sesuatu, self-reflection atau refleksi diri itu sangat-sangat penting. Karena kalau kita tidak melakukan self-reflection, kita tidak melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri, kita tidak menanyakan hal-hal yang fundamental mengenai eksistensi kita sendiri,
saya rasa paling tidak untuk saya merasa bahwa kehidupan saya itu tidak komplit dalam arti tidak memiliki kedalaman, karena saya secara manusia ya definisi dari eksistensi saya kan tidak mungkin hanya yang namanya siapa, profesinya apa, tinggalnya di mana, dan lain sebagainya. Yang biografi itu kan hanya kulit yang paling sedikit. Tapi siapa saya ini menurut saya itu sangat penting. Kalau kita meninggalkan selalu ada yang dinisan, misalnya a beloved father atau beloved mother, uncle, aunt, atau sister dan lain sebagainya. Tapi siapa I inilah yang merupakan dan memerlukan proses pencarian, dan proses pencarian ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak berhenti, kita tidak merenung, kita tidak melakukan refleksi diri sendiri dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental. Siapa sih saya? Sebenarnya tujuan saya dilahirkan itu apa sih? Apakah ada purpose atau pattern atau ada sesuatu yang kenapa membuat saya ini dilahirkan? Kenapa saya ini saya, bukan Sasha atau bukan Gita atau bukan Ira gitu. Kenapa saya ini saya? Inilah yang salah satu dari manifestasi pertanyaan-pertanyaan itu adalah dalam 5 cerita ini. Yang pertama, jadi semacam terapi. Dan orang juga biasanya kalau ada dari segi psikologis ya menuliskan sesuatu, memberi nama terhadap sesuatu, memberi label terhadap sesuatu bisa memudahkan untuk memahami, dan kalau bisa memahami pasti juga bisa mulai paling tidak mengatasi kalau yang dicoba dipahami itu adalah sesuatu yang masalah. Kalau tidak, kita bisa hilang dalam masalah itu sendiri karena kita tidak tahu apa yang terjadi, kenapa, dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi itu. Jadi writing itu bisa, menulis itu bisa menjadi terapi, tapi juga bisa cara-cara kita memahami, dan hal-hal tertentu yang mungkin selama ini membuat kita itu, kok saya merasa kalau ada kejadian ini, kenapa saya merasa sedih, atau kenapa saya reaksinya seperti ini, kenapa saya diperlakukan seperti ini. Dan ini bisa saja men-trigger kalau kita tidak memahami itu semua, kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita coba memahaminya, dan dengan memahaminya kita bisa move on, kita bisa naik kelas lah istilahnya. Ini bukan menjadi masalah lagi, karena kita sudah paham. Apa yang kita pahami, apa yang kita sudah bisa kasihkan label, misalnya itu sesuatu yang kita bisa tidak kita bawa lagi sebagai beban, atau biasa kan orang ada yang hidupnya itu punya dendam yang bertahun-tahun, atau kalau mengingat satu masalah atau yang dikenang itu merasa marah dan kembali lagi marahnya, atau kalau dia dalam suatu hubungan pertemanan atau dengan partner itu ada sesuatu yang men-trigger gitu, membuat dia itu reaksinya itu selalu seperti itu gitu. Nah, menulis itu dengan melakukan refleksi, dengan melakukan meditasi secara intelektual, memahami diri sendiri, itu merupakan salah satu dari cara untuk bisa memahami itu semua. Kalau kita sudah paham, pasti paling tidak untuk hal-hal tertentu kita tidak akan mengulang lagi perasaan-perasaan, khususnya perasaan negatif. Kedua, mengenai tempat-tempat itu, ya memang saya kebanyakan di Sasha mungkin tahu ya ini, dan Ati tahu ini menghabiskan waktu crucial, satu waktu penting di masa kehidupan saya itu memang di Inggris. Jadi ketika saya berusia 11 tahun saya pindah ke orang tua ke Inggris, dan saya baru balik ke Indonesia ya masuk RCTI tahun 90. Jadi lumayan cukup banyak, sehingga my formative years, satu tahun-tahun di mana saya terbentuklah sebagai manusia dari anak-anak menjadi dewasa yang cukup mature, ya itu adalah di Inggris. Jadi mungkin kalau ada beberapa referensi
yang kejadiannya bukan berlangsung di Indonesia itu karena berbasis itu. Jadi begitu kira-kira. Apakah menjawab? Oh ya, yang soal jumpa lahiri bagaimana Oh iya, Mbak Desi? ya terus terang jumpa lahiri saya sampai sekarang belum belum baca. membaca, tapi kalau memang ada persamaan itu saya anggap itu sesuatu yang positif. Karena cerita-ceritanya Jumpa Lahiri juga merupakan musings, banyak juga mengambil momen-momen tertentu terus di-elaborate di situ. Jadi makanya saya pikir agak ada persamaan. Iya, saya akan coba membacanya, tapi yang jelas dengan seringnya berpindah-pindah, apalagi bukan saja berpindah kota, tapi berpindah negara, itu kan pasti kita juga terekspos pada pengalaman-pengalaman yang lumayan sangat berbeda ya, dari segi budayanya berbeda, dari segi karakter-karakter orangnya juga berbeda, cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan berpikir juga berbeda. Bahkan ketika pertama kali saya datang ke Indonesia, saya justru memiliki culture shock yang sangat-sangat kuat. Saya memiliki culture shock, tapi orang yang berhubungan sama saya juga sama memiliki culture shock. Ini orang dari mana? Nggak jelas. Karena memang tanpa kita sadari, tentu saja kita adalah produk ya dari bukan saja dari nature, tapi dari di mana kita dibesarkan dan budaya mana yang kita anggap itu rumah kita. Ya. Oke, mudah-mudahan Terima terjawab. kasih. Terima kasih, Des. Oke, actually pertanyaan berikutnya itu dari saya. Oke. Desi yang saya kenal adalah seorang yang serba bisa. Bukan hanya sebagai jurnalis ulung, tapi juga penulis, pematung, fotografer yang hasilnya sudah dijadikan pameran, and then free diver, dan lain-lain lah, banyak sekali ya. Multi-talented gitu. Dan apakah pendidikan dari orang tua sangat berpengaruh kepada Desi sehingga menjadi seorang yang multi-talented? Dan yang tadi ini juga ada dibahas sih sebenarnya, apakah di buku ini kan ada karakter ibu dan ayah, orang tua ini juga merefleksikan orang tua Desi, cara mendidik Desi waktu itu, dan berpengaruh terhadap ya Desi yang sekarang. Oke, saya jawab yang pertanyaan kedua dulu Syah, karena sangat gampang ya. Memang saya adalah produk ya seperti kita semua ya, paling tidak ada pengaruh dari orang tua, apalagi ketika kita masih usianya cukup sangat tergantung pada mereka. Tapi setelah itu ya pasti kita adalah dipengaruhi oleh teman-teman kita, lingkungan kita, guru kita, dan dengan siapa-siapa kita berinteraksi. Tapi yang jelas kalau orang tua saya ya memang agak unik dalam hal itu, dan ini dicerminkan dengan cara mereka mendidik. Sebenarnya mendidik itu tidak harus seperti guru ya, dengan murid di kelas, tapi dengan tidak mendidik atau tidak mengajarkan pun itu adalah cara mendidik. Jadi kalau sekarang banyak orang tua yang melakukan helikopter parenting, nanyakan oke, sudah kerja PR-nya sudah dikerjakan, kalau tidak bisa dikerjakan ini nanti mama bantu kerjakan, atau jadi sibuk dengan kegiatan anak-anaknya di sekolah dan sangat mengikuti. Misalnya anak saya tuh harus dapat nilainya tuh tinggi, harus bisa masuk ke sekolah yang bagus supaya bisa masuk ke universitas yang baik, dan tidak kalau masalah pendidikan itu semua resource atau semua yang dibutuhkan itu pasti diberikan. Tapi orang tua saya justru belajar dari orang tua ini dengan cara mereka melakukan hands off parenting. Jadi ketika hands off ini yang mungkin waktu kecil merasakan bahwa ya mereka tuh nggak terlalu peduli amat ya, tapi sebenarnya pada akhirnya itu mengajarkan saya untuk menjadi mandiri, untuk hanya bergantung pada diri saya sendiri itu dari usia saya dari muda. Nah yang pertama ini mengenai talent, saya sebenarnya nggak punya talent apa-apa.
Tapi saya melihat dari ayah saya kan dia seorang profesor ya, seorang guru. Ya, saya lihat dia kerjanya membaca, mengajar, dan kalau mama lebih suka bergaul dan tapi dia bekerja di perpustakaan, jadi hidup itu selalu dikelilingi dengan buku. Jadi referensi saya ketika kecil itu, oh manusia itu kalau besar itu pasti jadinya jadi guru, jadi profesor, dan kalau nggak punya S1 atau S2, kalau nggak jadi profesor itu derajatnya itu kurang gitu. Karena inilah yang saya lihat sebagai patokan. Tapi talent tidak ada, tapi yang saya punya adalah a learning capacity. Saya tuh paling suka belajar. Dan belajar itu bukan berarti saya menjadi baik, tapi karena saya memang suka belajar, sering tanpa tujuan, kecuali karena memang memiliki skill tertentu atau memiliki kecakapan dalam satu hal, itu adalah sangat sangat menyenangkan. Jadi saya tuh punya, saya rasa harus melakukan sesuatu dari awal itu sendiri, sehingga saya dari kecil itu tidak ada yang mengajarkan saya misalnya membaca. Saya tidak ingat, tapi satu titik di mana saya tuh tidak bisa membaca. Saya ketika umur 4 atau 4,5 tahun, di rumah tuh banyak-banyak buku, saya berinisiatif untuk belajar bahasa Inggris sendiri. Dan saya membuat dictionary, saya masih ingat itu, kamus. Jadi kalau saya lihat gambar buku anak-anak, ada gambar monyet, terus di bawah tulisannya monkey, kemudian saya bikin sama dengan dalam bahasa Indonesia. Nah, saya perlihatkan itu ke papa saya, dan dia bilang, oh oke, tapi jangan lupa ya, kalau bahasa Inggris itu di depannya ada tulisan a monkey, jadi nggak bisa hanya menulis monkey, harus a monkey atau the monkey. Jadi dia itu mengkoreksi, tapi pada waktu yang sama sebenarnya ini tidak ada yang mengajarkan saya. Bahkan ketika sekolah, ketika waktu kecil, sekolah itu karena dekat rumah, jadi orang tua saya tuh nggak pernah sekalipun yang namanya ke sekolah saya, apalagi ngambil rapor saya, itu selalu ada waktu itu like my nanny gitu. Anaknya di Indonesia kan kalau orang tuanya nggak terlalu peduli, kita punya nenek, tante, nanny, dan yang lainnya, suster yang bisa jaga. Nah dari situ kan saya merasa, wah ini TK ya, TK itu belajarnya nggak belajar, lebih banyak main, lebih banyak menggambar. Kemudian saya pulang, waktu saya masih ingat karena mama saya di Amerika, jadi sekitar umur 4,5 tahun. Saya pulang, saya bilang, Pak, kayaknya saya nggak cocok di TK. Saya itu sudah perlu buku dan pensil untuk menulis, karena di TK itu hanya belajarnya itu it's like drawing outlines with your hands, main sama plastisin atau malam, yang saya merasa nggak ini, saya perlu guru yang mengajarkan. Terus papa bilang, kenapa kamu ngomong sama papa, saya bukan guru kamu, ngomong dong sama gurunya. Terus ini, kalau kamu mau buku sama pensil ini, kamu yang ngomong sama gurunya, papa sibuk. Jadi saya pergi ke gurunya, terus guru dan saya langsung bilang, kata papa, saya boleh masuk kelas 1 SD karena papa bilang, pokoknya karena papa saya kan dosen di IKIP, waktu di IKIP Bandung. Terus gurunya lihat, kamu umurnya baru 4,5, kamu terlalu kecil. Dia bilang, iya tapi kata papa saya boleh. Terus dia bilang, ya udah gini aja, kita kelas percobaan ya 6 bulan. Kalau kamu capek, kalau kamu nggak bisa ngikutin, ya balik aja lagi ke TK. That's how I started. Jadi saya mulai 4,5 tahun tuh udah kelas 1. Jadi saya umur 10 tuh udah tamat SD. Sementara teman kelas saya tuh udah ada yang umur waktu saya masih 4,5 tahun, mereka udah umurnya 7 tahun, belum lagi yang nggak naik kelas. Jadi ada waktu saya tamat SD tuh umur saya 10 tahun itu ada yang umurnya 14 tahun gitu. Jadi gapnya di situ. Tapi karena itu memang saya tuh dari dulu tuh suka belajar.
Sekarang aja saya masih belajar, saya lagi belajar bahasa Spanyol pakai Duolingo, lagi ini belajar berkuda lagi karena COVID ini nggak ada. Belajar badminton, semuanya saya pengen belajar. It doesn't mean I'm good at it, bukan karena saya ada talent, sama sekali nggak ada. Saya juga sekarang belajar piano, tapi saya sudah bisa baca ini sheet music, tapi bukan berarti saya bisa main dengan perform di depan orang. Jadi growth and learning mentality ini menurut saya sesuatu yang paling tidak membuat otak saya itu terpelihara. Karena katanya kalau otak tidak dipakai, you lose it. You don't use it, you lose it gitu. Ya, thank you Desi. Tapi kalau saya boleh summarize, memang cara orang tua Desi mendidik dengan sendirinya, ya craving for learning itu juga ya di dalam diri Desi juga. Iya, iya. Karena semuanya itu harus dimulai dari diri saya sendiri. Jadi biasanya kan orang tua, gimana kamu kok ujiannya begini atau begini. Mereka tuh selalu mengatakan bahwa loh kamu sukses nggak sukses kan kamu yang harus ujian, kan kamu yang harus ikut tes. Jadi kenapa kalau kamu nggak mengerjakannya, terus kalau kamu gagal ya salah sendiri. Ya tergantung kamu maunya mau jadi apa, karena I can't sit your exam for you gitu. Jadi ya mau nggak mau belajar tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan tanpa kita bisa menyalahkan orang tua. Nah inilah yang sebenarnya menjadi kita tuh cepat dewasa ketika kita harus tanggung jawab terhadap perbuatan kita diri sendiri. Kalau misalnya selama ini kalau mengerjakan PR dibantu atau mengerjakan sesuatu harus ditungguin atau disuruh, kalau kita gagal kan kita selalu bisa mengatakan oh orang tua he push me too hard atau habis nggak ditolong sih dan lain sebagainya. Kalau ini kan ya gagal, silakan gagal sendiri gitu. Oke, thank you for sharing that, Des. Thank you so much. Baiklah, pertanyaan berikutnya dari Halida. Halida, silakan pertanyaannya. Unmute dulu, Mbak. Unmute ya, Halida. Oke, sudah bisa kedengaran. Sudah, silakan. Terima kasih. Halo Desi, kalau masih ingat Halo, sama Halida. saya. Iya. Dulu kita pernah di Malaysia ya waktu ada Iya. conference. Acara apa ya waktu itu? Iya. Waktu itu, tahun berapa ya itu? Ya, saya masih di Trans TV ya waktu itu, mungkin 2007 kah? Iya. Earlier than that, iya. Ada International Conference on Communication ya. Waktu itu ya. Anyway, terima kasih. Jadi saya melihat bahwa saya membaca cerita nomor satu, cerita nomor 2 tentang Delia ya namanya. Terus yang saya nggak sempat baca itu yang tentang cinta ya, tapi yang saya baca yang ibu yang meninggal ya. Ini mungkin tadi sudah dijawab sedikit-sedikit karena kadang-kadang dalam saya membaca cerita-cerita ini saya membayangkan suatu lokasi, misalnya membayangkan itu ada di Inggris, tapi tahu-tahu itu ada di Indonesia gitu, mestinya. Jadi ketika ibu meninggal, yang tentang ibu yang baik itu meninggal di kafani gitu. Jadi itu saya pertamanya pikir itu ada di Indonesia, tapi balik ke suasana Inggris saya juga jadi agak bingung di situ ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan halaman 300 ya. Nah, karena ini ibunya unik juga dalam mendidik anak, dan saya rasa karena saya lahirnya di tahun 56, jadi saya melihat banyak orang tua di zaman itu yang memang mereka elit-elit ya, not necessarily, tidak harus mereka orang kaya, tetapi mereka orang terpelajar. Dan banyak dari ibu-ibu terpelajar itu memang sibuk sama dirinya sendiri, sama organisasi, dan juga sama pertemanan mereka yang sebetulnya saya melihat di era itu ada ibu-ibu yang mungkin akhirnya mereka ibu rumah tangga, tidak harus mempunyai profesi seperti ibu ini, tetapi sangat intelektual.
Jadi mereka membaca buku, lalu mereka berorganisasi, dan organisasi perempuan tetapi ada mutunya gitu, ada kualitasnya. Hanya saya melihat bahwa ibu-ibu kadang-kadang juga susah memuji anak ya, atau yang bragging tentang anaknya juga banyak. Nah ini ibu yang di dalam cerita kelima sangat unik ya. Jadi biasanya kalau alamnya Indonesia, makanya saya bingung ini Indonesia atau di Inggris gitu, karena kalau di alam Indonesia itu selalu harus dengan norma-norma keindonesiaan, di mana keluarga-keluarga elit itu di-scrutinize, diperhatikan, jadi anaknya nggak boleh salah gitu ya, seperti agak-agak kayak royal family begitu, semuanya dibicarakan. Nah, tapi ini ada halaman 300, ada yang menarik saya, perhatian saya, yaitu anaknya terkenal, sepertinya masuk media, Mai ya, si Mai itu, dan Mai menelpon mama, ternyata mama sudah dengar mengenai kontroversi itu, dan kelihatannya mamanya tidak apa-apa, mamanya tidak mempersoalkan, jadi ini sesuatu hal yang unik, jadi saya ingin mengetahui seperti apa ini, karena di lain cerita, masih dalam bab ini, memang mamanya itu atau ibu-ibu banyak yang juga agak distant sama anak ya. Jadi misalnya anaknya mau pergi, senang pergi jalan-jalan, tapi ketika muntah ditinggal di rumah, udah diam aja di rumah, terus ibunya pergi lagi gitu. Jadi hal-hal yang sensitif. Jadi di sini kita menjadi sadar ya, ini ada nilai universal di sini bahwa orang tua itu harus, ini saya rasa satu pelajaran yang penting buat sekarang, zaman sekarang. Jadi ibu-ibu itu harus menyadari, atau bapak-bapak harus menyadari bahwa manusia kecil semuda apapun dia mempunyai hak gitu, mempunyai hak untuk diperhatikan dan juga mempunyai hak untuk dihargai gitu. Jadi kesetaraan gender itu penting ya, di mana sudah dibuktikan oleh buku ini. Bapak dan ibu boleh dibilang saling mempunyai aktivitasnya masing-masing, tetapi saling menghargai dalam arti istrinya berkarir, bapaknya nggak ribut gitu ya. Tapi dalam hal ini anak juga harus diberikan suatu rasa hormat dari orang tuanya. Nah, jadi saya mau tanya kontroversi seperti apa yang bagi ibu Indonesia ini tidak ribut, atau ini ibu orang Inggris gitu. Iya, baik, sebenarnya kalau ini ada seperti di Inggris, kemudian di Kavanisti di Indonesia, ya ini kan mencerminkan dari multikultural di mana saya dibesarkan, tapi juga karakter dan bagaimana orang tua saya juga membesarkan saya. Dan mama saya itu termasuk dibanding dengan ibu-ibu sekarang, ibu-ibu abad ke-21 yang sangat modern ini, itu jauh lebih modern cara berpikirnya. Ketimbang saya lihat kebanyakan ibu-ibu sekarang yang mungkin malahan lebih tradisional atau mungkin lebih peduli dengan status ataupun image ataupun bagaimana kita harus tampil di masyarakat, di mana masyarakat itu sesuatu yang menjadi pengaruh yang harus diperhitungkan. Yang ujung-ujungnya tuh nanti kata orang, atau aduh jangan nanti ini membuat keluarga malu misalnya, atau jangan melakukan itu kan bukan sesuatu yang lazim kalau seorang perempuan dan lain sebagainya. Ini masih saya lihat, dan bahkan justru aspirasi dari banyak sekali anak-anak perempuan sekarang yang walaupun mereka modern justru merasa sangat nyaman dengan kalau mungkin saya tidak harus terlalu punya ambisi, yang penting punya marrying well, atau yang penting saya punya orang yang bisa menjaga saya dan lain sebagainya, atau punya pasangan yang kaya lah, karena kebutuhan materinya juga semakin lama semakin meningkat. Tapi orang tua saya, khususnya mama saya, itu
walaupun dia adalah kelahiran tahun 30-an, kalau beliau masih hidup lumayan gitu. Beliau meninggal ketika dia sebelum umur 70. Itu sangat-sangat modern dalam arti yang sejatinya, karena di keluarga kita orang Minang ya, orang Minang itu adalah sistem budayanya, sistem sosialnya matriarkal. Jadi berarti harta, rumah dan lain sebagainya, apalagi tanah itu diwarisi lewat anak perempuan. Ya, kecuali harta yang memang kalau mereka sudah merantau misalnya ke pulau lain, biasanya ke Jawa, dan si bapaknya itu yang mendapatkan hartanya, itu ya bisa diwariskan sesuai keinginannya. Tapi yang harta warisan, harta yang berkaitan dengan harta ibu itu selalu di pass on ya, diwariskan ke anak perempuannya. Ini berarti apa? Berarti dari segi finansial, yang namanya perempuan, itu mereka sudah punya. Mereka tidak perlu mencari suami agar mereka punya kedudukan dan punya sense of security atau rasa keamanan, baik materi maupun siapa dia di masyarakat. Dan itu tidak akan kemana-mana. Dan kita misalnya kita keluarga masih punya rumah gadang lah di situ. Dan itu harta tidak bisa dijual biasanya. Itu yang pertama. Kedua, dari segi hubungan antara ibu dan anak itu sangat dekat, karena anak, apalagi anak perempuan, dia dilahirkan di rumah ibunya, sehingga figur bapak itu ya bisa ada, bisa tiada. Makanya di sana kalau poligami jadi dulu bukan seperti yang poligami di Jawa, karena ada satu laki memiliki banyak istri karena dia menginginkan banyak istri. Tapi di sana kebalikan. Misalnya kakek-kakeknya saya itu punya 6 istri, tapi bukan karena dia punya 6 istri, karena dia punya standing atau punya status di masyarakat yang kalau kita sebut bobot ya. Sehingga justru dia yang dilamar oleh perempuan. Jadi kalau di budaya Minang, laki itu dicari untuk ada 2 biasanya. Dia kepintarannya, makanya banyak sekali orang Sumatera itu penulis, penyair, intelektual, guru, atau dari segi kemahirannya dagang, dari segi materinya gitu. Jadi bukan laki yang menikahi perempuan yang tidak memiliki apa-apa sehingga dia harus sharing. Sehingga pertama kali saya berkunjung ke Minangkabau, saya di sekolah di Inggris, saya waktu itu umurnya 19 tahun, saya harus berkunjung di kampung tuh dari rumah, dari nenek ke nenek. Saya bilang, kok nenek saya banyak sekali? Oh iya, karena nenek ini, dan setiap nenek itu punya rumahnya sendiri dan punya tanahnya sendiri. Jadi di sini yang namanya orang tua saya, ibu saya, karena dia hanya adalah anak tunggal perempuan, sementara banyak punya paman, pamannya itu tidak bisa mewarisi hartanya kepada anaknya karena dia laki ya, paman kan laki, sehingga semuanya tuh jatuh ke mama saya. Nah disinilah sebenarnya yang membebaskan mama saya tuh melakukan apa saja sesuai keinginannya. Dia mau pergi merantau, mau sekolah dan lain sebagainya, dan dia memang karakternya sangat mandiri, tapi dan itu akhirnya dibolehkan ya oleh paman-pamannya, asal dianya kalau punya anak harus perempuan. Dan dia punya anak perempuan. Jadi di sinilah, dan ibu saya secara karakter orangnya itu sangat rasa ingin tahunya besar, dan dia juga kalau sempat sekolahnya di Amerika, dan ya memang secara karakter dia sangat modern, dan dia tidak ada itu yang harus, saya tidak pernah diajarkan bahwa oh kalau perempuan harus A, B, C, D, harus di dapur, bisa masak, harus kawin, punya anak, harus nggak boleh kerja dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak ada. Contrengan yang dianggap inilah
KPI atau Key Performance Indicator menjadi seorang perempuan itu dia sama sekali, karena dia tidak mengharapkan itu sama anak-anaknya. Jadi justru norma yang dimana saya dibesarkan adalah kalau ada yang rusak di rumah, pasti yang hanya bisa betulin itu mama. Kenapa? Karena ya papa hanya bisanya duduk baca buku. Kalau misalnya yang jago naik bawa mobil, itu pasti mama. Kalau yang mama selalu bilang, kalau mama diberhentiin polisi itu karena mama ngebut. Kalau papa diberhentiin polisi karena papa terlalu pelan. Gitu. Jadi ya memang ini adalah sesuatu cerminan juga dari sebegitu keunikan. Nah, tentu saja dia minoritas ya dalam hal ini. Kebanyakan kan orang tidak seperti itu cara pandangnya. Tapi menurut dia yang penting orang itu kekayaan itu harus dimiliki di diri sendiri, yaitu di otaknya. Kalau kekayaan materi itu ya pertama nggak terlalu, orang kan bisa hidup tanpa harus terlalu kaya. Yang penting berkecukupan, dan yang paling penting itu adalah mengambil kesempatan. Kalau ada kesempatan untuk belajar, untuk menimba ilmu. Nah inilah yang nilai-nilai inilah yang diberikan kepada anak-anaknya. Gitu kira-kira, Bu Halida. Ya. Semoga menjawab, nggak tahu kalau menjawab atau tidak. Ya, tapi mungkin ada pertanyaan satu lagi ya, maaf ya. Time manajemennya hebat sekali ya, karena saya lihat di belakang itu ada tulisan, aduh prestasinya banyak sekali ya, bikin buku, terus sudah, ya ini juga sebagai anchor, sebagai interviewer, producer, segala macam, hebat sekali. Gimana ngatur waktunya ya? Waktu itu sebenarnya tidak perlu orang kan sekarang selalu merasa wah nggak ada waktu. Tapi kita hitung saja, waktu kan sebenarnya tergantung apa yang kita gunakan. Jadi kalau kita mengisi waktu secara sadar, itu pasti akan sangat produktif. Jadi kalau kita bagi waktu kita, misalnya orang kan selalu bilang, wah saya nggak ada, pengen olahraga, pengen sehat, tapi nggak ada waktu. Yang ada sakit duluan baru akhirnya, wah harusnya saya olahraga. Tapi misalnya saya perlu olahraga sehari 3 kali seminggu misalnya. Ya dalam 3 kali seminggu ini, mungkin saya bangun bukannya jam 8, tapi jam 7. Jam 7 sampai jam 8 kan udah lumayan 1 jam. Gitu misalnya. Atau kalau menulis kan tinggal dipilih saja, oke, saya ada waktu mungkin 3 atau 4 kali seminggu, ya atau mumpung hari ini jadwalnya nggak terlalu padat, ya saya mungkin gunakan setengah jam atau 1 jam untuk menulis. Jadi tergantung. Tapi kalau waktunya dihabiskan, cek-cek Facebook, lihat-lihat Twitter, scrolling, ya habis gitu. Tergantung dipakai untuk apa. Tapi kalau dibagi, di chunk itu, sebenarnya 1 hari itu sangat-sangat cukup untuk melakukan semua yang kita inginkan, termasuk tidur 7-8 jam semalam kalau mau ya. Itu bukan nggak ada waktu, tapi dimulai dari kedisiplinan pada diri sendiri. Kalau kita nggak disiplin, kita tidak bisa mengatur diri, kita membiarkan dunia yang mengatur kita tuh kita jadi penonton gitu. Harus dikontrol dong apa yang kita bisa kontrol, dan waktu adalah sesuatu yang paling kita bisa kontrol. Oke, thank you Des. Kembali Halida, semoga udah terjawab ya. Penanya berikutnya adalah Mbak Lili. Ya, saya baca buku ini memang terasa sekali bahwa Desi ini memang cukup westernized ya. Jadi saya sendiri juga pernah mengalami culture shock waktu pertama kali tinggal di Amerika waktu saya ikut exchange program. Dan memang saya merasa kadang-kadang saya berada ada sedikit understanding pengertian terhadap dua culture. Ya. Terasa juga Desi juga memang ada di dua culture ya, dua kultur ini. Apa kira-kira manfaatnya yang Desi rasakan dan juga mungkin tantangan sebagai seseorang yang bicultured? Oke, sebenarnya bukan dua culture saja ya, ada beberapa culture. Karena ini ada culture
Misalnya kalau di Indonesia ini kan ada culture Jawa kan. Beda misalnya dengan culture orang Minang, atau kalau kita lihat secara keseluruhan orang Indonesia berbeda dengan orang Malaysia, dengan orang Singapura. Ini lebih ke exposure. Ya, semakin kita terekspos, semakin berkurang culture shock itu. Kenapa saya memiliki culture shock waktu itu? Karena saya berturut-turut selama 16 tahun itu tidak hidup lama di satu tempat kecuali di Inggris, sehingga ya budaya saya waktu itu memang budaya Inggris. Tapi ketika saya sudah cukup lama dan melewati culture shock itu, ya pasti saya sudah memahami. Bukan saya jadinya mengadopsi ini dan itu, tapi kekuatannya adalah kalau kita memahami, apalagi kita paham bahasanya, kita kenal orangnya, dan kita tahu cara berbicara dan tahu apa kira-kira what makes them tick, ya. Saya paham misalnya kalau orang Indonesia ini pasti begini, kalau orang Prancis itu begini, kalau orang Inggris ya jelas begini. Saya kalau ngomong sama orang Inggris, mereka akan lupa saya orang Indonesia, dan saya akan lupa bahwa saya juga orang Indonesia. Tapi kalau misalnya dengan orang Indonesia, saya paham sekali gitu, bagaimana caranya berpikir. Keuntungannya adalah kita bisa melihat persamaan di semua yang namanya itu manusia. Yang perbedaan-perbedaan ini hanya merupakan perbedaan yang sangat tipis di permukaan saja. Pada intinya orang itu semua keinginannya sama, tapi cara-caranya mungkin ada sedikit berbeda-beda, tapi disinilah bumbunya. Kalau kita memahami dan kita tahu, oh kalau orang Inggris ini sense of humornya itu seperti ini, kita akan bisa jauh lebih mengapresiasi. Biasanya misunderstanding, salah paham atau tersinggung. Nah, orang Indonesia ini salah satu orang yang budayanya itu gampang tersinggung. Nah, kenapa gampang tersinggung? Ya, karena mungkin orang yang biasanya gampang tersinggung, itu dia sebenarnya kan tidak terlalu yakin terhadap dirinya sendiri. Kalau yakin terhadap dirinya sendiri, bukan saja dia tidak akan tersinggung, kalau dia mentertawakan sesuatu, dia akan mentertawakan dirinya sebelum dia mentertawakan orang lain. Itu saya bisa lihat itu. Di mana level confidence seseorang terhadap eksistensi dirinya. Kalau joke-nya atau guyonannya mentertawakan orang lain, apakah lebih jelek, lebih miskin, lebih tidak sukses, lebih rendah derajatnya dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang mungkin belum selesai dengan dirinya sendiri, dari arti dia tidak confident, dia tidak merasa secure, dia sebenarnya mempertanyakan juga. Dibanding misalnya kalau orang yang dengan lebih sangat gampang tuh justru mentertawakan dirinya. Aduh kalau gitu saya sih paling nggak bisa ya. Aduh saya tuh jelek ya atau begini. Kenapa? Karena dia tidak take themselves seriously, karena dia sudah tahu sih sebenarnya. Mau orang ngomongin apa itu tidak akan ada pengaruh terhadap dirinya. Dia nggak akan tersinggung. Gitu. Ya. Dan misalnya saya juga paham kalau budaya, bahkan di Eropa itu sendiri kan sangat-sangat berbeda. Sehingga kalau saya di Prancis, itu saya bisa ngomong sama waiternya, pasti saya tuh mendapat treatment yang sangat berbeda dengan orang yang tidak bisa berbahasa Perancis atau tidak mencoba. Kita kan di sini di Indonesia juga begitu, ya. Kalau orang asing mencoba bahasa Indonesia, kita tuh langsung apapun yang mereka katakan itu kita pasti sangat welcome. Kita tuh walaupun dia buat kesalahan dan tidak bisa berbicara dengan baik, tapi effortnya, upayanya untuk berbicara bahasa Indonesia itu kita sangat apresiasi. Kenapa? Karena kita merasa bahwa oh saya diapresiasi, budaya kita diapresiasi, kita diorangkan, kita orang yang diperhatikan, dipedulikan. Nah kalau misalnya beda dengan orang Perancis yang tidak bisa bicara bahasa lain kecuali dalam bahasa Prancisnya sendiri, dan orang mengatakan oh kalau orang Prancis itu sombong, orang Prancis itu mereka nggak mau gaul dan lain sebagainya. Tapi saya tahu orang Prancis itu demikian karena susah bagi mereka untuk belajar bahasa di luar bahasa Prancis. Jadi karena mereka tuh kelihatan sombong itu karena mereka sebenarnya nggak bisa, dan mereka nggak mau kelihatan bahwa mereka tuh nggak bisa gitu. Susah cara melafalkan, apalagi dalam bahasa Inggris. Jadi mereka merasa bahwa ya kalau di Perancis ya harus ngomongnya bahasa Perancis gitu, bukan bahasa.
bahasa lain gitu. Sama dengan bahasa orang Inggris. Orang Inggris itu merasa bahwa ya semua orang itu pasti bisa bahasa Inggris, dan memang betul semua orang itu diharuskan untuk berbahasa Inggris. Jadi tidak ada keharusan bagi mereka untuk berbicara dalam bahasa Inggris, tapi bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka menganggap ini adalah sesuatu yang normal gitu. Jadi banyak kalau menurut saya, dan salah satu yang menjadi target saya sekarang ini adalah menguasai bahasa asing gitu. Karena ini kalau kita ketemu orang ya akan sangat gampang sekali kita berkomunikasi. Contohnya ketika saya wawancara khususnya misalnya kepala negara atau pejabat tinggi dari luar negeri. Saya wawancara waktu itu Christine Lagarde. Christine Lagarde itu ketua IMF waktu dulu. Dia datang dan orang tuh semua takut sama dia karena dia kelihatannya angkuh ya, dingin, dan dia orangnya pintar dan orang inilah di dunia saat itu, dia ketua IMF. Ketika saya wawancara pertama kali saya ketemu dia, saya langsung berbicara dalam bahasa Prancis. Ya, langsung 180 derajat dia tuh, matanya, kemudian antusiasmenya, bahkan sampai gosip dan lain sebagainya. Pokoknya dia senang sekali gitu. Jadi seolah-olah ada hubungan tali yang membuat kita tuh jauh lebih dekat gitu. Sampai dia juga mengomentari hal-hal yang sifatnya pribadi juga, politik Perancisnya juga dia jauh lebih terbuka. Dan kalau saya yang minta wawancara pasti dia berikan dan dia selalu ingat gitu. Inilah yang sesuatu yang membuat kita itu memiliki persamaan sangat bagus untuk kita pelajari, baik itu misalnya makanannya, bukan saja bahasanya ya, makanannya, atau kalau kita traveling, salah satu yang hobi saya itu adalah traveling ya. Saya suka sekali berkunjung ke negara-negara lain. Jadi ketemu siapapun itu bisa menjadikan titik dari kita ada common ground. Misalnya kalau ketemu orang dari mana, terus ya kita bisa langsung, oh saya sudah pernah ke sana, mereka langsung pasti berubah. Oh ya, kemana? Oh sini. Terus waktu itu saya makan ini, minum ini, ke tempat ini. Itu pasti langsung, karena orang akan merasa level of trust atau kepercayaannya itu akan jauh lebih meningkat kalau mereka merasa dipahami. Dan saya rasa ini merupakan satu human nature kok. Seperti kalau kita ke luar negeri ketemu orang Indonesia kan langsung jadi akrab. Oke, sudah terjawab ya Mbak Lili, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih. Kita sudah jam 8:11. Oke. Jam berapa? Masih ada satu pertanyaan lagi sebenarnya. Oke, boleh. Mungkin terakhir ya saya. Oke, Mbak Mira, silakan pertanyaannya Mira. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Desi, apa kabar? Baik, Mbak I don't Mira. know if you remember me, but let me show you. Kita pernah bareng foto. Oke. Ya. Mana fotonya? Enggak kelihatan ya? Bentar, coba lagi deh. Hah? Coba di... Bentar. Background-nya mesti dimatikan. Karena background-nya harus di-off-in itu. Karena dia... Dimatiin dulu, bentar. Neutral background. Background filters, none. Oke. Ya, coba lihat. Zamannya Vista, TV Vista pernah dengar nggak ya? Waduh, ini pasti masih tahun 90-an ya. Oh my God. Can you see yourself? Yeah, I can see. Aduh, lupa saya ini. Tengku Malinda sama Sofi Ranti. Oh, oke. Tengku Malinda itu waktu saya dengan Presiden Soeharto kalau jalan pasti sama Tengku Malinda. Oke. Wow, itu tahun ini zaman Orde Baru ya? Iya. Udah lama banget. Itu foto tahun 94 by the way. Oh yeah. Good to see you again. Good to see you. My question, bentar ya.
saking seru dengerin kisah di balik buku, jadi sampai lupa mau nanya apa, but I have it in written. Jadi dalam kisah-kisah kadang disebut lokasi seperti Inggris. Oh ya, now I remember. Jadi di kisah yang Adela ketika dia pulang kampung ngajak suaminya Jacob, kan sepertinya di Sumatera gitu ya, Iya, betul. di Arak, iya. Tapi nggak disebut. And then but kalau di UK disebut misalnya ini di daerah ini, daerah situ, daerah ada disebut kota-kota aja. Nah, tetapi kalau di Asia kok kenapa nggak disebut misalnya ini di Sumatera apa gitu. I think it would be more interesting maybe, atau ada unsur kesengajaan kenapa nggak disebut gitu. Mungkin mungkin saya nggak sorry, masih ada pertanyaan lagi. Ya, ada dua lagi. Ya. Yang kedua adalah saya suka dengan sampul bukunya, bentuknya kayak jantung hati ya, seperti jantung itu apakah desain sendiri atau desain dari percetakan atau apa dan maknanya apa. Kemudian yang terakhir setelah mendengar cerita ini Desi merasa kan besarnya banyak di luar negeri, apakah merasa jati diri lebih ke barat-baratan atau banyak atau di tengah-tengah, atau kalau di Indonesia ya merasa Indonesia, gimana jati dirinya sebenarnya itu seperti apa, berada di mana gitu, barat atau timur? Iya, oke. Barat sama timur kan relatif ya, kalau kita di barat atau di timur berarti kan kita di tengah-tengah. Oke, yang pertama itu mengenai nama. Saya merasa nggak terlalu penting ya, mungkin nama lokasi, tapi lebih ke apa pengalaman atau perasaan ya, lebih ke situ, karena lebih yang penting itu adalah ada perubahan dari suasana. Kalau yang cerita satunya lagi, karena memang ini the story of Delia ya, yang tentang Delia itu karena memang hanya di satu lokasi itu kejadiannya, nggak kemana-mana. Jadi kalau ada perpindahan yang seperti di First Love ini, yang kisah cinta ini, ya lebih ke observasi bagaimana dua karakter itu melakukan metamorfosa atau bertransformasi lah si Adelanya itu. Jadi terus terang nggak terlalu terpikirkan di mananya, karena yang namanya fiksi ya. Kalaupun mungkin sebut suatu tempat ya bisa saja saya memberikan nama yang palsu gitu. Tapi it can be anywhere, bisa tergantung sesuai dengan imajinasi dan referensi yang masing-masing pembaca miliki. Kedua, covernya itu kalau untuk versi bahasa Indonesia ya memang Gramedia yang menentukan, saya sih hanya approve saja pokoknya. Ya, mungkin mereka menginterpretasinya seperti demikian. Tapi kalau buku versi bahasa Inggris agak berbeda covernya. Nggak tahu ini kenapa. Harus ditanyakan ke Gramedianya. Saya sih lihat, oke. Biasanya alasannya, ini lebih eye catching, kalau ini pasti akan lebih laku atau akan lebih tampil beda di antara buku-buku yang ada di rak-rak di toko buku gitu. Jadi mungkin lebih ke aspek estetika dan tujuan marketingnya. Jadi untuk itu saya nggak bisa jawab. Yang jelas saya yain aja lah, karena mereka lah pakarnya di situ. Yang ketiga saya lupa apa pertanyaannya tadi. Yang ketiga, merasa jati diri lebih atau lebih seperti manusia. Saya merasa bahwa yang namanya kebangsaan itu nggak terlalu secara pribadi nggak terlalu relevan ya. Ya memang nasionalisme itu kan sesuatu ya tergantung kepada sejarah masing-masing negara.
orang Indonesia kan sangat nasionalis ya, karena memang sejarahnya demikian, kita melewati penjajahan ratusan tahun, jadi sense of pride-nya atau nasionalismenya itu tinggi dan memang sangat diperlukan untuk mendapatkan rasa common fate atau common destiny-nya itu terasa, dan sangat-sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dan ini memang perlu, tapi dalam arti kalau kita diri sendiri, saya rasa nggak terlalu relevan ya. Oh, saya orang Indonesia, oleh sebab itu saya harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Karena setiap individu pada intinya kan berbeda, keinginannya berbeda, mungkin karakternya, apa yang membuatnya senang atau apa yang membuatnya sedih dan lain sebagainya, itu berbeda. Saya lebih melihat diri saya itu lebih positif ya, kalau kita semua itu punya identitas mengutamakan kemanusiaan. Karena kalau setiap negara, setiap orang itu lebih mementingkan negaranya sendiri atau identitas ya, identitasnya berdasarkan identitas yang sebenarnya itu tidak fundamental ya. Saya bisa aja tinggal di negara A atau negara B, tapi ini kan kebetulan. Saya kebetulan lahir di sini, dan kebetulan ya kalau saya lahirnya di Norwegia, dengan ya mungkin saya orang Norwegia begitu. Jadi ini kan lebih sesuatu yang merupakan kebetulan saja gitu, sehingga perbedaan-perbedaan ini adalah lebih ke man-made. Dan di Inggris ya memang terus terang, kalau di Inggris kan negara yang tidak pernah dijajah kecuali tahun 1066 ya, ketika pertama kali dijajah oleh orang Normandy, tapi setelah itu kan Britannia rule the waves lah istilahnya. Jadi mereka tidak memiliki terlalu besar ini patriotisme yang seperti orang Amerika Serikat yang dan hormat terhadap bendera dan ini. Justru kebalikannya, orang Inggris tuh ketika saya di sana tuh namanya KTP itu nggak punya. Mereka tuh tidak pernah merasa perlu didata sebagai, kalau nggak punya KTP kan kita seolah-olah tidak eksis ya. Tapi di sana kalau mau ID card ya palingan ID kartu mahasiswa atau kartu SIM dan lain. Tapi KTP, kartu tanda penduduk, itu tidak ada. Yang namanya di Inggris orang tuh tidak. Kalau punya ini nomor ya nomor Social Security untuk jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi bahwa mereka tuh adalah citizen of, ya itu nggak tahu ya kalau sekarang, waktu saya tuh nggak ada. Jadi saya lebih mengidentifikasikan diri, lebih paling gampang adalah I'm just who I am gitu. And unless it benefits me, kalau merasa bahwa menyodorkan identitas yang ya tergantung konteksnya saja gitu. Oke, Mira, mudah-mudahan terjawab ya. Ya, terima kasih banyak. Citizen of the world. Okay. Yang jelas dengan adanya climate change ini, kita kan orang planet bumi ya. True. Setuju. Baiklah, kalau pertanyaan terakhir sudah dijawab, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah di penghujung acara hari ini. Terima kasih, Des, dan itu di acara kita. Foto sekali yuk, foto sekali. Foto rame-rame dulu. Oke. Siapa yang foto? Aku nggak bisa nih. Siapa yang foto biasanya? Saya pakai HP, jadi nggak bisa foto. Harusnya yang punya komputer kali ya, supaya bisa semuanya dapet. Kita biasanya kita. Desi sebentar lagi ulang tahun loh. Oh iya. Sebentar aku fotoin ya, sebentar. Kalau bisa pakai bukunya nggak? Boleh, kalau yang ada bukunya di sampingnya silahkan. Saya kebetulan nggak ada bukunya di sini. Coba. Tanggal berapa Desi ulang tahun? Tanggal 11. 3. Tunggu. Sudah. Belum. Tunggu.
Aku ulang lagi. Ini soalnya bukunya buku Google Read. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Makasih banyak. Terima kasih. Sasha, terima kasih banyak jadi moderatornya dan teman-teman yang lain. Ati, di manakah Anda berada? Di London yang dingin. Saya tuh jealous deh lihat ini whale shark ya waktu itu Ati lagi di Pantai Mutiara. Oh ya, itu namanya keberuntungan. Aduh, bener-bener itu lucky banget. Anyway, terima kasih teman-teman semua. Jaga kesehatan. Jaga semuanya. Dan terima kasih telah mengundang saya ya. Sama-sama.